teman-teman ya. Tapi setelah datang ke Malaysia, oke, 3 hari saja kau tim. Medical center ya? Iya. Ada medical center yang di Bandar Sandu ini. Gila sih menurut. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's let 'em. Oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sahari di video kali ini. Sahari doakan dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Rakyat Malaysia, nikmat apalagi kita dustakan? Bayar RM1 untuk jumpa dokter dan RM5 untuk jumpa pakar. Konoha hina-hina Malaysia akhirnya datang sini juga. 8 bulan kalah dengan hanya 3 hari saja di Malaysia ini. Nah gitu ya, sudah keliling-keliling di Indonesia sana, tapi akhirnya tetap sama, nihil ya. Tapi setelah datang ke Malaysia, oke, 3 hari saja kau tim. Oke teman-teman, kita dengarkan bagaimana ceritanya. So langsung saja ke videonya. Jom. Mini vlog nemenin ibu berobat ke Pineng. Setelah berobat hampir setahun di Indonesia, jalur swasta dan BPJS, gue akhirnya memutuskan bawa ibu ke Pineng. Keluhan yang dirasakan ibu tuh berat badannya turun drastis, turun hampir 10 kg kurang dari setahun. Selebihnya dia sehat-sehat aja. Jalan kaki dari perempatan Fatmawati sampai belakang Citos aja dia masih kuat. Gue udah bawa ibu berobat jalur swasta dan BPJS hampir sekitar 8 bulan, tapi belum ada kemajuan. Karena gue khawatir kalau kelamaan nunggu, akhirnya gue putuskan bawa ibu ke Pineng. Rumah sakit yang gue pilih di Pineng adalah Island Hospital. Karena di sana ada paket medical check up yang menarik menurut gue. Jadi ibu bisa sekalian medical check up sebelum konsul sama dokter. Untuk booking dokter dan medical check up-nya gue dibantu sama Medisata. Mereka helpful banget dan bantu gue untuk booking appointment medical check up tanggal 3 Maret dan ketemu dokter THT bedah kepala lehernya tanggal 4. Berangkatlah kita tanggal 2. Ini kita ke Merlion dulu, soalnya kita transit di Singapura 8 jam. Kita sampai di Pineng jam 10 malam. Nah, kalau kita sampainya sebelum jam 10 malam, kita masih bisa dapat jemputan gratis dari rumah sakit. Jadi, rata-rata rumah sakit di Pineng itu nyediain jemputan gratis dari airport ke rumah sakit untuk 2 orang. Untuk pasiennya dan untuk orang yang nemenin. Tapi jemputan ini cuma ada sampai jam 10 malam. Karena gue sampai airportnya lewat dari jam 10, jadi gue gak kedapatan jemputan gratisnya. Akhirnya gue naik Grab sampai penginapan. Penginapan gue juga dapat rekomendasi dari Medisata. Ini penginapannya enak banget, kamarnya luas, ada kolam, ada dapur, laundry, dan lokasinya strategis deket banget sama rumah sakit Island Hospital. Cuma sekitar 200 meteran. Jadi kita bisa jalan kaki dari penginapan ke rumah sakit. Nah besoknya, tanggal 3 pagi, gue ke rumah sakit abis subuh. Rumah sakit buka jam 7, tapi antriannya udah panjang dari jam 6. Isinya orang Indonesia semua. Setelah ambil antrian, kita registrasi untuk medical check up. Terus ibu dikasih gelang. Habis itu kita dipanggil masuk ke ruangan untuk ditanya mau ambil paket medical check up yang mana. Gue pilih paket eksekutif sama tambahan paket cancer profile. Di ruangan ini juga ibu ditanya riwayat medis dan keluhan-keluhannya. Habis itu disuruh pilih dokter untuk pembacaan hasilnya dan konsultasi lanjutan. Gue pilih dokter internis, dokter Chong Kiat Fong. Setelah itu kita lanjut ke pembayaran. Habis itu ibu dipanggil buat pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini cuma pasien yang boleh masuk area screeningnya. Pengantar nggak boleh masuk. Jadi gue nunggu di waiting room. Pemeriksaannya lumayan lama, 1-1,5 jam gitu. Tapi di sini jujur nunggunya nggak berasa sih. Mungkin karena tempatnya nyaman kali ya. Habis selesai itu dapat makan, ibu dapat nasi goreng, ayam, roti, sama puding. Singkat cerita, hasil medical check up ibu dibacain sama dokter Chong. Ternyata selama ini yang jadi penyebab penurunan berat badan ibu adalah hormon tiroidnya yang gak stabil. Gue benar-benar puas dengan penjelasan dokter Chong. Sekarang gue jadi tahu dengan jelas apa penyebabnya. Di hari itu juga, gue disuruh dokter Chong untuk segera USG leher supaya besok pas ketemu dokter THT bedah kepala lehernya, dokternya udah punya pegangan hasil USG hari ini. Lalu besoknya tanggal 4 Maret kita ke rumah sakit lagi, ambil registrasi ulang dari pagi, dari habis subuh. Lalu kita menuju ke dokter THT bedah kepala leher. Dokter yang gue pilih adalah dokter Victor. Jadi Island Hospital ini ada 2 gedung. Gedung baru, Peel Wing, dan gedung lama, McAllister Wing.
Dr. Victor ini lokasinya di gedung lama, sementara medical check up dan Dr. Chong itu di gedung baru. Dua gedung ini dihubungkan sama underpass, jadi enak kalau harus bolak-balik tuh lewat underpass indoor, nggak usah panas-panasan lewat luar. Nah, di sini Dr. Victor karena udah pegang hasil USG dari Dr. Chong, jadi dia langsung jelasin kondisi tiroid nyokap, benjolannya di mana aja, apakah berbahaya atau enggak, gimana pengobatannya, dan lain-lain. Pokoknya dijelasin secara detail. Habis itu selesai, kita dikasih obat, bayar, terus pulang deh. Overall gue cukup puas karena akhirnya gue tahu secara jelas apa penyebab turun berat badannya nyokap. Dan ternyata pengobatannya nggak langsung disuruh operasi, tapi bertahap dikasih obat dulu. Nah, ini yang paling ditunggu. Berapa biaya yang gue keluarin selama berobat di Island Hospital? Untuk medical check up-nya sebesar Rp1.080. Tapi harganya segitu karena gue ambil tambahan-tambahan lain. Kalau paket yang standar itu harganya di Rp760. Lalu untuk dokter, obat, lab, dan tindakan lainnya totalnya Rp1.178. Gue bener-bener puas banget berobat di sini. Susternya cekatan, tempatnya nyaman, harganya masuk akal, dokternya ngasih tindakan yang efektif. Pokoknya bener-bener 10/10. 10/10 dia bagi ya. Good job. Nah, bukan hanya ini saja sebenarnya, banyak ya yang bagi tahu lah di sini tuh dokternya itu sigap, cepat, perawatnya itu pun tidak pandang bulu katanya gitu ya. Dan hasilnya dan penjelasannya juga mereka sangat memuaskan ya, walaupun mereka keluarkan beribu-ribu ringgit ya di sini. Nah, bahkan itu pun tidak setanding juga ketika mereka berobat di Indonesia. Nah, banyak juga yang sudah mencoba. Nah, mereka sudah mencoba tadi katanya BPJS pun sudah kan, hospital, rumah sakit pemerintahan sudah dicoba, rumah sakit swasta pun mereka sudah coba. Sekitar 8 bulan di Indonesia itu hasilnya macam tidak memuaskan ya. Masih segitu saja keadaan ibunya, uang sudah habis kan berpuluh ratusan juta, tapi hasilnya yang kita dapatkan pun dan kita pun belum tahu pasti sangat apa penyakit ibunya. Jadi dia tidak berpikir panjang ya, mungkin ada dia lihat video-video orang, ada juga mungkin orang yang kasih review yang bagus setelah berobat di sini. Oke, di Malaysia ini pun salah satu tentang kesehatan yang terbaik ya teman-teman di dunia, bahkan bukan hanya di Asia ini saja. Malaysia ini pun Sehari ada tengok kan satu live yang Sehari tengok lah, dia terkenal juga di Indonesia, di Medan tempatnya. Nah, dia datang ke Malaysia ini juga untuk medical check up. Dia ada ceritakan kalau di Malaysia ini tidak suka-suka untuk memberikan obat kepada pasiennya. Nah, kalau di sana itu ya, kalau kita sakit demam saja, disebabkan saya pun pernah di sana berobat ya teman-teman. Kalau kita sakit demam saja, wow, obat itu ya boleh 5 ke 7 jenis yang berbeda ya dia bagi obatnya. Sedangkan kalau di Malaysia ini terkadang ya cuma satu saja, paling 2 lah paling banyak. Serius, perawat-perawatnya juga tidak bertingkah, fokus pada kerjaan mereka, ya kan? Mohon maaf ya, karena kalau di sana kita berobat masuk rumah sakit, kalau di sini perawat itu nggak ada, lihat kalau contohnya cantik kali ya, lalu bisik-bisik sama sampingnya. Kalau di sini tak ada, itu tak aci itu. Mereka itu fokus dengan karya mereka, dengan kerja mereka. Apa orang kita Indonesia selalu lebih mencari ke luar negeri, ke Penang berobat. Karena apa? Salah satu pelayanan, karena pelayanan itu salah satu untuk membuat orang yang sakit cepat. Apakah setelah membayar biaya Rp1 berobat di Rumah Sakit Kerajaan Malaysia, warga negara Malaysia harus membayar lagi untuk operasi katarak? Benar sekali, biaya RM1 itu biasanya hanya biaya pendaftaran awal. Nanti, tergantung prosedur yang dilakukan, mungkin ada biaya tambahan seperti biaya obat, tes laboratorium, atau rawat inap. Mau aku bantu cari tahu perkiraan biaya untuk prosedur tertentu di Malaysia? Berapa biaya operasi katarak di Rumah Sakit Kerajaan bagi warga negara untuk satu mata tanpa komplikasi? Untuk operasi katarak di Rumah Sakit Kerajaan, biayanya jauh lebih terjangkau, biasanya sekitar RM100 hingga RM300 saja untuk satu mata. Tapi, perlu diingat, antriannya mungkin lebih panjang. Saya Tantowi Yahya, saat ini tengah berada di Penang,
di Georgetown, bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia, dari Medan terutama, kemudian ada juga dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Pineng untuk melakukan pengobatan maupun check-up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya. Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Nah, hasil seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check-up tambahan ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam. Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah, barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat, sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama, murah. Ya, saya katakan murah, karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Pineng itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Sambil contoh, saya ketika keluar itu harus menebut 7 macam obat. Nah, saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba? Pak, kalau usul saya ambil di luar saja, karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini, kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu, ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. My uni has sent me to Malaysia to study orthopedic surgery, and today is my first day. Bit check! The fact that I already have a morning routine is crazy. I've gone for that purple bun again. I promise at some point I will figure out the public transport system, but not on my first day. So, orientation over, and I now have an ID badge. I was in Long Clinic. We saw like 20 plus patients. UK subway is better, I've got to say. Celebrating the end of a good first day. Okay, so I just finished my day. I hardly had any time to like vlog or film anything because it was just patient after patient. I got like 20-30 minutes for lunch. The plus side, however, is I'm finished at 3:30 and my supervisor is so nice. Okay, a friend that I met yesterday recommended a gym nearby, so I'm gonna go check that out, get a day pass, see what's up. I am currently like
My heart is racing. I am in Malaysia. What am I doing here? What is going on? How did this happen? Malaysia is like the least walk-friendly place ever. I need to cross this road and like there's no way to do it without walking a million miles all the way around. Not sponsored, cough cough, give me a free membership, but this is Pump Fitness in Subang and it was amazing, filled with all the equipment you could need. Gym will finish, shout out Pump, that was a sick gym. Getting a taxi home for 11 ringgit, which is basically £2, cheaper than the 142. Just went to the restaurant around the corner from where I'm staying and it looks really good. Back from dinner. Today was really cool. This placement is going to be fantastic. There are so many differences between private practice, being in a different country, and the NHS, and I will be breaking them down in a later video. This is going to be a 4-week adventure, so if you're not following already, do it now. I appreciate all the love I've had on the past few videos. It's been amazing, and I appreciate every single one of you. Different country, same outro. Stay healthy. See you later. Juga ke Penang ya. Sari lihat, wah memang di sana ya berapa 90% ya hospital dekat Penang yang swasta itu ya kebanyakan orang-orang Indonesia yang mau berobat ke sini. Karena apa ya, mereka sudah yakin ya teman-teman. Nah, mungkin mereka sudah mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan di sini, dan juga dia akan bagi tahu lah kan. Kalau kita merasa sudah oke di sini, kita akan bagi tahu keluarga kita, adik kita, misalnya ada uang yang lebih, ya lebih baiklah langsung saja ke Malaysia gitu. Komentar ya, kapan ya Indonesia seperti itu? Ya, ini kembali lagi ya kepada rumah sakit, dokter ya, sistem pendidikan kesehatan di sana. Jangan jadikan kita yang sakit, pesakit ataupun pasien itu sebagai customer untuk berniaga ya, disebabkan ada juga macam itu ya. Nah, nanti dikatakannya sudah sehat tapi mereka tetap ditahan di rumah sakit itu supaya mereka di sana menginap dan bayarnya mahal. Selalu Sari lihat ya, kalau orang Indonesia datang ke sini itu untuk yang pejuang-pejuang garis 2 ya, mereka yang menantikan momongan, menantikan anak ya, yang sudah mungkin bertahun-tahun, ada 10 tahun, 15 tahun yang menanti-nantikan anak. Tapi banyak sekali yang Sari lihat yang berhasil ya, ketika mereka membuat program hamil ya ke Malaysia. Nah, itu ada juga salah seorang artis Indonesia, tahu tak, Irwan Syah. Nah, mereka juga salah seorang yang berjaya ya. Nah, sekarang sudah ada 2 anaknya. Selamat. Ini tangisan kebahagiaan ya, kerinduan mereka. Semoga anaknya tumbuh membesar nantinya dengan perjuangan ibunya ya, sampai datang ke Malaysia ini ya, mengeluarkan kocek yang bukan main-main juga ya, mahal ya teman-teman program ini. Banyak yang membunyikan lonceng, itu tanda mereka berhasil ya. Good job. Selamat pagi menjelang siang. Iya, betul sekali. Agenda berikutnya hari ini adalah kita masih mengantar orang tua ke rumah sakit yang lain. Tapi kita sebelum menuju ke rumah sakit itu, kita mau makan siang dulu. Kalau ini di hospital di Kuala Lumpur ya, bukan hanya di Penang, di Kuala Lumpur, Melaka. Oke guys, kita makan di dekatnya apartemen kita stay. Ini suasana vibe-nya benar-benar kayak tempat apa ya, restoran peranakan banget ya ini ya. Peranakan banget. Ini Chinese Malaysia banget lah, Chinese Melayu banget. Setelah beres makan siang, berikutnya kita langsung menuju ke rumah sakit. Dan seperti biasa, kita kemana-mana kalau di Malaysia ini, kalau sekeluarga paling enak kalau kita bepergian menggunakan taksi online atau taksi daring lah istilahnya. Sudah sampai ya, ini hospital kok ini. Hospital atau mall ini? Gokil banget nih guys, lobbynya udah kayak di hotel aja. Pemain kecapinya, pemain
apa sih namanya, kucing. Oke, di tempat keren di rumah sakit sih. Ini rumah sakit, hospital katanya. Oke, masih dalam rangka nganterin orang tua berobat. Sekarang kita ada di rumah sakit di Bandar Sunway, yaitu Sunway Medical Center yang ada di Medical. Jalan Subang kalau nggak salah, apa di Subang kalau nggak salah gitu. Oke. Kalau Sari pernah ke Velocity ya, situ ada juga Sunway Medical. Oh, ternyata di sini ya Bandar Sunway lagi mewah ya. Wow. Oh, kenapa tak sini saya itu hari melahirkan ya? Cantik nih tempat. Oke guys, di sini vibe-nya asik sih, tapi udah nggak kayak di rumah sakit, udah kayak di mall. Plus juga gede banget nih rumah sakit asli deh. Betul-betul gede nih. Ini tadi kita di tower C, sekarang kita ada di tower B. Gede banget, asli, gede banget. Kalau memang bukan macam rumah sakit ini ya, bukan macam hospital nih. Oke, jadi di sini Mewah. mertua ngecek kondisi paru-parunya dan juga pergi ke dokter THT ngecek kondisi telinganya, kan dia juga bermasalah telinganya juga, atau apa ada hubungannya apa enggak sama kondisi jantungnya kayak gitu. Tapi yang pasti paru-paru sih kelihatannya harus dicek gitu, karena memang itu rekomendasi dari dokter jantung kemarin waktu kita di rumah sakit sebelumnya di Gleneagles. Gleneagles pun oke juga ya. Oh, ini tadi bawa mertua ya. Benar-benar cepet di sini, dokter, perawat benar-benar super fast. Istilahnya kita hari ini kedua spesialis dokter, terus cek X-ray, cek pernafasan ke labnya, sampai bayar semuanya cuma 2 jam setengah ya, 2 jam ya. 2 jam, iya. 2 jam aja. Jadi kita pengalaman kita kalau ke rumah sakit bawa anak atau suami ke dokter satu aja sampai nunggu obat dan sebagainya itu bisa 5 jam pernah, sering terjadi 3 jam sampai 5 jam. Saya nih sendirian aja bisa 4 jam. Ya walaupun memang karena pakai asuransi, tapi harusnya nggak selama itu. Harusnya even pun mungkin kita kalau di Indonesia langsung bayar pakai cash juga masih cepet sini sih, orangnya benar-benar cepet banget. Sometimes kita baru duduk aja udah harus berdiri lagi. Kalau secara biaya di sini gimana? Ya secara biaya mungkin kalau cek dokternya pas spesialisnya mungkin lebih mahal kalau dirupiahin ya, karena dia around 300 jadi sejutaan. Sedangkan kalau spesialis di sedangkan kalau di Indonesia kan spesialis itu dari 300 sampai 750 setahu aku yang paling mahal. Ya, tapi kan mungkin dia punya pengalaman, punya background pendidikannya itu udah ditulis di depan, dia pernah kuliah di mana, di depan ruangannya lucu loh. Dia achievementnya dia tulis semuanya. Kalau secara kualitas gimana? Secara kualitas ya susah ya kalau ngomong gini ya, tapi ya kita lihat aja orang-orang Indonesia pada datang ke sini artinya gimana. Dan juga mereka orangnya, kalau saya lihat dokternya agak straight to the point, dia kasih tauin apa yang nggak dibutuhin apa, ya dia nggak memaksa pasien untuk. Tapi fasilitas di sini kayaknya lebih oke ya. Ini menurut aku salah satu, udah ke Singapura, udah ke sini, salah satu rumah sakit yang paling besar, sangat besar. Ini ada towernya, ada 4. Yeah. Dan di Sunway ini banyak banget namanya porsi, banyak banget namanya dokternya, banyak banget, sampai fasilitas kafenya apa semua super banyak, komplit. Sebenarnya kayak hotel. Sunway Medical Center ya. Iya. Sunway Medical Center yang di Bandar Sunway ini. Gila sih menurut gua, banyak banget orang Indonesia tadi. Dokternya juga banyak banget, jadi nggak bakal istilahnya tadi kita
kita walk in ya, nggak pakai booking, walk in langsung dapat, langsung masuk, udah. Iya. Dokter juga so fast, apa-apa juga cepet dia. Puas lah di sini ya, puas Iya. banget di sini. Oke, karena ini rumah sakitnya di Bandar Sunway, di kawasan Sunway. Nah, sekarang kita beres akhirnya di rumah sakit, urusan rumah sakit, dan sekarang kita menuju ke Sunway Pyramid Mall. Oke, enak juga nih. Rumah sakit gandeng sama mall. Tuh, rumah sakitnya gede banget nih guys. Nah, ini kita disuruh kalau mau menuju ke mall cukup melalui koridor ini, atau mereka nyebutnya Eco Walk gini. Dan kalau misalnya tidak mau jalan, tinggal naik di shuttle bus. Ya, tapi nggak tahu siapa bus belum nongol lama, ya udahlah kita lewat Eco Walk ini. Itu gede banget rumah sakit, asli deh, gede banget. Karena urusan konsultasi dengan dokter dan rumah sakit beres, saatnya kita gede banget rumah sakit ini. Rehat, kita menikmati suasana. Nah, di situ tuh dan kita Sunway Pyramid, Sunway Lagoon tuh di sebelah. Wow, itu Taman Rianya, Sunway Lagoonnya tuh yang itu. Ya, Sunway Lagoon di park. Nah, itu Sunway Pyramidnya, mallnya di belakangnya tuh. Ini menyusuri terus saja sampai menuju ke Sunway Pyramid sana. Push. Ini unik banget nih tempatnya. Jadi kita menjalani koridor, lorong-lorong yang menghubungkan bukan cuma rumah sakit dan mall. Ini kayak residential area nih, ya. Kayak apartemen-apartemen semua ini disusun-susun, nyambung-nyambung gitu, kayak membentuk koridor gitu. Jadinya enak banget nih buat jalan kaki juga nih, nyaman banget. Wah, akhirnya kita udah masuk nih ke kawasan Sunway Pyramid. Dikit lagi nih ada indoor office tower kayaknya. Kayaknya kita duluan. Iya, jangan kita duluan nyampe. Oke teman-teman, nah tadi itu kita sudah lihat ya, memang besar sangat ya Sunway Medical Center ya. Sari pun pernah juga, tapi Sari yang dekat Velocity nih, husband saya pun operate dekat sana. Oke, nah memang ya besar ya teman-teman. Nah bagusnya kepada orang-orang yang mungkin mempunyai uang lebih ya kan, yang mereka boleh keluar negara, jadi boleh dapat pilihan lain ke Malaysia ataupun ke negara-negara lain. Tapi sedangkan kepada orang-orang yang mungkin kurang mampu, tapi mereka menginginkan kualitas yang seperti ini yang tidak dapat di negara kami ya. Nah itu yang miris dan menyedihkan lagi. Oke, apa-apapun semoga ya ada perbaikan lah ya daripada rumah sakit kita di Indonesia sana, supaya juga boleh mencontoh kenapa Malaysia boleh, kenapa kita tidak bisa gitu ya. Oke, so itu saja video kali ini. Apa-apapun yang terbaik lah ya, semoga sembuh lah ya. Kepada kalian siapa-siapa pun di luar sana, semoga kalian sembuh, diberikan kesembuhan, dilancarkan ya teman-teman semuanya, yang operasi dan lain-lainnya, yang punya program-programnya itu semoga dilancarkan, amin. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton.